Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi selanjutnya terkait dengan laporan keuangan. Kita tahu bahwa proses akuntansi itu hasil akhirnya adalah laporan keuangan yang akan digunakan oleh para pemakai informasi akuntansi. Baik, untuk CPMK, materi laporan keuangan ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan tujuan dari laporan keuangan, kemudian karakteristik laporan keuangan, karakteristik kualitatif ya. Jadi laporan keuangan supaya dia sesuai dengan pemanfaatannya itu harus memiliki karakteristik seperti apa saja. Kemudian jenis-jenis laporan keuangan. Jadi nanti ada beberapa jenis ya terkait laporan keuangan yang dihasilkan dari proses akuntansi. Kemudian terakhir informasi-informasi apa saja yang terdapat dalam laporan keuangan. Ya, pembahasan video kali ini kita nanti akan bahas mengenai tujuan laporan keuangan, kemudian karakteristik kualitatif laporan keuangan, kemudian kita nanti akan lihat laporan keuangan yang pertama yaitu neraca atau posisi keuangan. Kemudian yang keempat, laporan laba rugi, bentuk-bentuknya seperti apa, kemudian apa saja yang ada di laporan laba rugi. Kemudian yang kelima ada laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. Yang keenam ada laporan arus kas. Dan yang terakhir kita bahas sedikit terkait catatan atas laporan keuangan. Ya, yang pertama tujuan dari laporan keuangan. Apa sih sebenarnya tujuan dari laporan keuangan itu sendiri? Kita tahu bahwa laporan keuangan itu dibuat oleh entitas usaha yang akan dimanfaatkan oleh para pengguna informasi akuntansi. Kemarin sudah kita bahas, pengguna informasi akuntansi itu ada pihak-pihak dari internal perusahaan maupun dari eksternal perusahaan. Gitu. Kalau dari internal itu contohnya manajemen, kemudian karyawan, gitu, pemegang saham, gitu. Sementara kalau dari pihak eksternal itu bisa dari pemerintah, bisa dari asosiasi terkait usaha perusahaan tersebut atau dari serikat pekerja, gitu ya, itu pihak eksternal. Nah, kalau dari sisi tujuan laporan keuangan sendiri itu ada dua hal ya. Yang pertama dilihat dari perspektif informasi, gitu. Jadi laporan keuangan itu bertujuan untuk menyediakan informasi yang pastinya harus bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan, gitu. Di mana pengguna laporan keuangan itu biasanya menggunakan laporan keuangan untuk sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Itu dari perspektif informasi. Kemudian kalau dari sisi perspektif pertanggungjawaban, jadi laporan keuangan ini kan dibuat oleh manajemen suatu usaha gitu ya. Maka laporan keuangan ini bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana sih gitu, apa saja yang sudah dilakukan oleh manajemen atau pengelola perusahaan tersebut atas sumber-sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Kita tahu kalau misalnya investor itu kalau mau melihat sebuah perusahaan apakah bagus atau tidak, misalnya dilihat dari tren labanya, gitu. Seberapa besar laba yang dibagikan kepada pemilik saham, misalnya seperti itu. Nah, itu dari sisi pertanggungjawaban. Jadi untuk melihat, menunjukkan gitu ya, memberitahukan kepada pengguna informasi akuntansi tadi gitu bahwa ini loh yang sudah dilakukan oleh manajemen atas sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya kita bahas mengenai karakteristik kualitatif laporan keuangan. Sebelumnya sudah disampaikan bahwa laporan keuangan itu akan digunakan oleh pengguna laporan keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang bersifat ekonomi.
gitu. Maka kemudian supaya laporan keuangan itu sesuai dengan tadi ya pemanfaatannya, ada karakteristik-karakteristik yang harus dimiliki oleh laporan keuangan itu, gitu. Yang pertama, laporan keuangan itu harus dapat dipahami, gitu ya. Ya namanya informasinya itu dibutuhkan berarti kan, pengguna informasinya harus bisa memahami apa yang, dia baca, gitu ya. Jadi dapat dipahami itu berarti informasi yang disajikan itu harus dalam bentuk dan bahasa teknis gitu yang disesuaikan dengan para penggunanya. Tapi tentunya ini dibuat secara umum gitu ya. Tidak kemudian kalau misalnya mau digunakan untuk investor itu dibuat dengan bahasa dan bentuk yang sesuai dengan investor kayak gitu. Atau mau digunakan oleh karyawan. Nah, tidak seperti itu, tapi secara umum gitu ya. Kepentingan secara umum. Itu terkait dengan bentuk dan bahasa teknis dari laporan keuangan. Kemudian yang selanjutnya terkait karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang kedua adalah relevan. Relevan di sini maksudnya adalah laporan keuangan ini harus berpautan dengan tujuan pemanfaatannya, gitu ya. Tentunya tadi tidak satu persatu gitu ya, tapi secara umum kayak gitu. Karena memang ya pengguna laporan keuangan itu kan banyak ya, kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah andal. Andal itu maksudnya adalah dia bebas dari pengertian yang menyesatkan, kemudian bebas dari kesalahan yang bersifat material, dan dapat dijadikan apa ya pemakainya, pengguna informasi itu sebagai eh, dasar pengambilan keputusan dan itu eh, diandalkan oleh pengguna informasi akuntansi bahwa itu adalah penyajian yang jujur dan wajar yang dilakukan oleh tadi pembuat laporan keuangan, gitu ya. Terkait pengertian yang menyesatkan ya tentunya definisi-definisinya itu harus disampaikan secara jelas. Biasanya ada di laporan keuangan itu definisi-definisi, kemudian di akhir itu biasanya ada catatan atas laporan keuangan. Kemudian kalau terkait kesalahan material itu ya terkait dengan misalnya nominal ya. Kalau kita nulis 10.000 tapi hilang nolnya 1, itu kan udah jadi 1.000 gitu ya. Itu material sekali di akuntansi. Atau kenapa kalau kita lihat laporan keuangan itu detail sekali ya. Nominalnya itu bahkan ada yang sampai 2 digit di belakang koma. Kayak gitu. Itu karena memang bersifat material di proses akuntansi. Kayak gitu. Kemudian yang keempat adalah laporan keuangan itu harus dapat diperbandingkan dari waktu ke waktu. Supaya dapat diperbandingkan, maka laporan keuangan itu yang pertama harus formatnya sama, gitu ya. Dari waktu ke waktu itu formatnya sama. Kemudian isi dari laporan keuangan itu harus identik, gitu. Kemudian yang ketiga, kebijakan akuntansi itu tidak boleh berubah. Kalaupun ada perubahan, maka dampak perubahannya itu harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan, gitu ya. Dan itu disampaikan di catatan atas laporan keuangan. Itu. Kemudian perubahan yang terjadi itu apa ya istilahnya harus disampaikan. Kondisi yang mendasari kenapa berubah itu harus disampaikan juga, harus diungkapkan. Itu ya. Jadi laporan keuangan itu ya tadi harus bebas dari pengertian yang menyesatkan, bahkan kesalahan material. Intinya supaya dapat dipahami oleh para pengguna informasi akuntansi. Baik, selanjutnya terkait jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama ada laporan neraca. Nah, laporan neraca ini nama lainnya adalah laporan posisi keuangan. Intinya dia berisi terkait dengan posisi aset dan kewajiban dari perusahaan. Itu ya. Neraca adalah laporan keuangan yang secara sistematis menyajikan laporan posisi keuangan perusahaan, baik itu aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu tanggal tertentu. Jadi kalau neraca itu pasti tanggalnya adalah contohnya misalnya per 31 Desember 2021 atau
per per 31 Juli 2021. Karena yang namanya neraca itu akan berubah bahkan setiap hari atau bahkan setiap menit ketika di-input, transaksi gitu ya, kayak gitu. Itu yang namanya neraca. Kemudian ada apa saja di neraca gitu ya, elemen-elemen yang ada di neraca. Yang pertama tentunya ada aset. Bahasa familiarnya mungkin harta ya. Aset itu adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan atau entitas usaha, dia sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, gitu ya. Dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan yang diharapkan akan diperoleh entitas. Maksudnya manfaat ekonomi ini contohnya ya, itu adalah piutang. Piutang itu kan kita berarti perusahaan memiliki apa ya istilahnya akan menerima pembayaran piutang itu di masa yang akan datang. Nah, itu masuknya aset gitu. Kemudian ada apa lagi di neraca? Ada kewajiban. Yang namanya kewajiban itu kan berarti sesuatu yang harus dilakukan ke pihak lain, gitu ya. Kewajiban yang ada di neraca itu adalah kewajiban di masa kini atas entitas usaha yang dia muncul dari peristiwa masa lalu, gitu. Dan penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber entitas yang mengandung manfaat ekonomi, kayak kas gitu ya. Tentunya kalau bayar hutang perusahaan itu kan pakai kas gitu ya. Itu kewajiban. Atau misalnya kewajiban itu sebenarnya ada dua ya. Ada kewajiban untuk dari pihak kedua, kita sebut sebagai hutang, ada kewajiban kepada pihak pertama. Pihak pertama itu adalah pemilik perusahaan. Nah, pemilik perusahaan ini khusus ya namanya, ada ekuitas namanya, atau modal gitu ya. Ekuitas dan modal itu sama. Nah, ekuitas itu sebenarnya adalah hak residual atau hak sisa gitu ya, atas aset entitas setelah dikurangi semua kewajiban. Jadi kalau misalnya pada saat perusahaan bangkrut gitu ya, eee, pemilik saham itu sebenarnya hanya bisa mendapatkan, modalnya kembali ketika misalnya perusahaan itu sudah mengembalikan semua kewajibannya. Ya tentunya tidak berharap bangkrut ya, ini hanya ketika gitu ya, ketika misalnya perusahaan itu dalam kondisi pailit gitu ya, kemudian kewajiban-kewajiban kan harus dibayar tuh, namanya hutang-hutang harus dibayar, aset-aset dijual gitu ya, untuk, melaksanakan kewajiban tadi, misalnya hutang-hutang. Ternyata untuk bayar, hutangnya perusahaan itu nggak cukup. Nah, kalau perusahaan yang udah bentuknya PT ya pemilik tidak berkewajiban, eee, membayar hutangnya itu. Itu karena memang, kewajiban pemilik itu kalau perusahaan yang, eee, kepemilikannya berupa saham itu kan hanya sebatas sahamnya saja. Itu ekuitas. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk dari neraca itu ada 2. Yang pertama bentuk stafel. Stafel ini, atas bawah gitu ya. Jadi asetnya ada di atas, kemudian kewajibannya di bawah, gitu. Ini kita bisa lihat di sini, asetnya 3 miliar sekian gitu ya. Oh maaf 3 juta sekian, kemudian, di bawah ada, kewajibannya berapa juga sama 3 juta sekian. Nah kalau stafel itu di atas bawah, tuh. Sementara loss control itu di samping kanan kiri. Langsung bisa kelihatan nih, asetnya berapa, kemudian kewajibannya berapa. Nah, namanya neraca, kita tahu neraca itu kan timbangan ya. Timbangan itu kan digunakan untuk mencari keseimbangan. Maka yang namanya neraca itu yang benar adalah yang sama gitu ya antara posisi aset dengan posisi kewajibannya. Oke, kita lanjut. Aset itu ada aset lancar. Aset lancar itu yang bisa digunakan ya dalam waktu cepat ya, kurang dari 1 tahun lah, kayak gitu. Contohnya ada kas, kas itu uang lah, uang ya. Kita biasa pegang uang. Kalau dalam akuntansi uang itu uang tunai itu namanya kas. Nah, nanti kas bisa ada kas di bank, kas kecil kayak gitu ya. Kemudian ada piutang, tadi saya sudah sampaikan, piutang itu intinya ketika perusahaan akan menerima pembayaran di masa yang akan datang atas jasa yang sudah dilakukan atau penjualan barang gitu ya. Kalau perusahaan dagang ya penjualan barang, kalau perusahaan jasa ya atas, jasa yang sudah dia lakukan.
Jadi misalnya, perusahaan itu sudah melakukan jasa untuk, pelanggan, kayak gitu ya. Kemudian pelanggan belum bayar. Nah, itu bisa diakui sebagai piutang. Kemudian aset lancar yang selanjutnya ada bahan habis pakai dan perlengkapan kantor. Nah, perlengkapan ya diingat-ingat, kalau perlengkapan itu masuknya aset lancar, kalau peralatan itu masuknya aset tetap. Perlengkapan itu bahan ya sebenarnya hampir mirip dengan bahan habis pakai ya, teman ini disendirikan karena mungkin kalau bahan habis pakai itu masuknya misalnya untuk perusahaan dagang gitu kan ada kantornya, ada gudangnya. Nah, bahan habis pakai itu biasanya yang digunakan di gudang. Sementara perlengkapan kantor tuh ya kayak kertas, kemudian alat tulis menulis lah. Contohnya seperti itu. Kemudian nih, tadi ada aset tak lancar ya, sudah saya sebutkan ada aset tetap, contohnya kendaraan, mesin, gitu ya, komputer, printer, kayak gitu. Kemudian ada investasi jangka panjang, ya kalau perusahaan misalnya masih punya kas yang istilahnya tidak mengganggu produksi dia, maka dia menggunakan kasnya itu untuk melakukan investasi jangka panjang. Kemudian ada aset tak berwujud. Aset tak berwujud ini contohnya kayak hak cipta, kemudian hak paten, brand gitu ya, nama baik, goodwill kayak gitu itu aset tidak berwujud. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai kewajiban ya. Kewajiban ini ada kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Untuk kewajiban jangka pendek itu ada hutang usaha, ada hutang wesel, dan hutang gaji. Kalau hutang usaha berarti berkaitan dengan usaha perusahaan tersebut, gitu ya. Selanjutnya ada kewajiban jangka panjang. Ini contohnya ada hutang hipotek dan hutang obligasi. Kalau hutang hipotek itu kurang familiar sih di Indonesia. Biasanya itu berkaitan dengan hutang yang jaminannya adalah barang tidak bergerak. Rumah gitu ya, tanah dan rumah kayak gitu, bangunan kayak gitu. Kemudian kalau hutang obligasi ini artinya perusahaan yang menerbitkan obligasi. Kalau perusahaan membeli obligasi, misalnya pemerintah menerbitkan apa ya obligasi retail, kemudian perusahaan membeli, nah itu masuknya ke investasi jangka panjang tadi. Sementara kalau perusahaan menerbitkan obligasi, gitu ya, menerbitkan surat hutang, itu maka dia masuknya ke hutang obligasi. Yang namanya obligasi itu adalah jangka panjang ya. Biasanya minimal tuh 10 tahun lah yang biasa ada itu 10 tahun kayak gitu. Nah, apa saja yang harus ada di neraca? Yang pertama tentunya nama entitas atau nama perusahaan. Kemudian ada tulisan neraca atau posisi keuangan itu sebagai judul gitu. Kemudian ada tanggal neracanya. Tanggalnya per tanggal berapa? Per 31 Desember 2021 atau per 31 Juli 2021 kayak gitu. Jadi ada per tanggal berapa. Itu nanti kita lihat bedanya dengan laporan laba rugi ya. Ya, tentunya yang terakhir ada isi dari neraca itu sendiri. Tadi isinya sudah berapa kita bahas ya, elemen-elemen di neraca apa saja. Nah, neraca ini tadi manfaatnya adalah memberikan informasi terkait likuiditas dan fleksibilitas keuangan dari perusahaan tersebut. Likuiditas itu berarti kemampuan perusahaan untuk melaksanakan kewajiban jangka pendeknya, gitu ya. Kas itu adalah alat yang paling liquid, gitu. Ini apa saja yang harus ada di neraca. Kemudian selanjutnya kita bahas jenis laporan keuangan yang kedua ada laporan laba rugi. Nah, kalau neraca itu terkait dengan posisi keuangan, maka laba rugi ini eh, apa ya, menyajikan hasil dari usaha tersebut, hasil dari manajemen kan tadi sudah menggunakan sumber-sumber yang dimiliki oleh perusahaan kayak gitu ya. Maka hasilnya seperti apa? Nah, itu disampaikan di laporan laba rugi ini. Nah, bedanya dengan neraca, kalau laporan laba rugi itu dia disajikan dalam rentang waktu tertentu, gitu ya. Biasanya gini, kalau laporan laba rugi itu untuk periode yang berakhir pada tanggal sekian, gitu ya. Karena di laporan laba rugi itu nanti kalau misalnya laba gitu ya,
itu apakah labanya itu akan menjadi laba ditahan atau akan dibagikan ke pemilik saham misalnya. Intinya pada periode, selanjutnya laporan laba rugi itu akan nol kembali, gitu ya. Elemen-elemen yang ada di laporan laba rugi itu akan nol kembali. Pendapatan, beban itu akan dinolkan kembali pada periode selanjutnya. Kayak gitu. Nah, di laporan laba rugi itu ada apa saja? Tentunya ada penghasilan atau pendapatan, kemudian yang kedua ada beban atau penurunan manfaat ekonomi. Cuma dua itu, gitu. Beban, ada juga yang menyebutkan biaya, gitu ya, kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya pendapatan lebih besar dari beban, tentunya perusahaan mendapatkan keuntungan. Tapi kalau beban lebih besar daripada pendapatan, nanti perusahaan mendapatkan rugi, gitu ya. Nah, yang perlu diingat di akuntansi ketika teman-teman melakukan proses akuntansi, itu ada dasar akrual namanya. Jadi akrual basis ya. Dasar akrual ini menyebutkan bahwa pendapatan diakui pada saat terjadi transaksi, bukan hanya pada saat diterimanya kas. Jadi misalnya gini, perusahaan sudah melakukan jasa kepada pelanggan, gitu ya. Kemudian belum dibayar, itu tetap harus dicatat. Itu, walaupun belum diterima kasnya. Pendapatannya sudah diakui gitu ya, tapi, memang belum, menerima kas, tapi dia masih berupa apa? Iya, piutang ya. Sementara kalau dari sisi beban, beban itu diakui juga pada saat, eee, apa ya, perusahaan, menciptakan pendapatan gitu ya, bukan pada saat kas dikeluarkan. Misalnya gini, dalam waktu 1 bulan itu kan, perusahaan beroperasi gitu ya, biasanya ya punya karyawan misalnya, karyawan itu harus digaji per bulan misalnya. Ternyata pada saat harus bayar gaji, kasnya kosong gitu ya, 31 Januari gitu ya, misalnya kasnya kosong. Sementara 31 Januari pas hari Sabtu bank tutup gitu ya, nggak punya mobile banking dan akhirnya kan, dia harusnya bayari, gaji ke karyawannya, tapi karena kasnya belum dikeluarkan, maka itu tetap harus dicatat sebagai beban. Pada tanggal 31 Januari diakui beban gaji sebesar misalnya tiap bulan bayar gaji itu 10 juta, ya udah beban gaji 10 juta. Nah, walaupun kasnya belum dikeluarkan, berarti kan kita tidak mencatat perubahan terjadi perubahan di kas gitu ya. Tapi yang terjadi adalah perusahaan jadi punya hutang gaji, kayak gitu. Nah, itu adalah dasar akrual. Jadi walaupun belum diterima atau belum dikeluarkan kasnya, perusahaan harus tetap mengakui adanya pendapatan atau beban pada saat terjadi transaksi. Itu adalah dasar akrual. Ya, selanjutnya terkait manfaat dari laporan laba rugi. Yang pertama, laporan laba rugi itu adalah parameter ya, parameter keberhasilan perusahaan. Ya, biasanya kalau labanya besar berarti perusahaan berarti berhasil, manajemen berhasil memanfaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk ya keuntungan pemilik saham kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah titik pangkal, penaksiran atau istilahnya peramalan keberhasilan perusahaan pada periode berikutnya. Nah, biasanya kalau di analisis laporan keuangan itu kan kita bisa lihat tren gitu ya, ada namanya analisis tren. Kita lihat dari tahun ke tahun berapa sih labanya naik atau turun, berapa sih penjualannya gitu ya. Kita juga lihat gitu, kondisi-kondisi ekonomi pada saat, dari tahun ke tahun itu seperti apa. Nah, itu bisa jadi, data untuk melakukan, perkiraan di masa yang akan datang kira-kira perusahaan ini berhasil atau enggak ya. Nah, biasanya kayak gini dilakukan oleh investor gitu ya. Tuh, manfaat yang kedua. Kemudian yang ketiga, menilai kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Jelas ya, tadi sudah disampaikan ada laporan laba rugi itu kalau pendapatan lebih besar dari beban, maka perusahaan akan mendapatkan laba. Nah, laporan yang selanjutnya, jenis-jenis laporan keuangan yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan ekuitas ini menyajikan secara sistematis informasi terkait
terjadinya perubahan modal atau perubahan ekuitas yang dimiliki perusahaan, baik itu akibat operasional perusahaan maupun transaksi pemilik. Transaksi pemilik itu bisa setor, bisa misalnya dia menggunakan, kas perusahaan untuk kepentingan pribadi gitu ya, itu juga akan mengubah dari posisi modal yang dimiliki oleh perusahaan. Itu laporan perubahan ekuitas. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya ada laporan arus kas. Untuk pengantar akuntansi ini kita tidak terlalu detail ya membahas laporan arus kas. Nanti kita fokuskan di neraca, laba rugi, dan perubahan modal saja. Ini untuk pengenalan saja. Laporan arus kas itu adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu. Ada 3 klasifikasinya, laporan arus kas yang terkait dengan kegiatan operasional, kemudian laporan arus kas yang berkaitan dengan kegiatan pendanaan, dan laporan arus kas yang berkaitan dengan kegiatan investasi. Nah, yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Tadi saya sampaikan, misalnya ketika perusahaan itu merubah kebijakan akuntansinya. Nah, itu disampaikan di sini. Jadi catatan atas laporan keuangan ini berisi terkait dengan informasi-informasi tentang misalnya dasar penyusunan laporan keuangan, gitu ya. Misalnya SAK yang digunakan, kemudian misalnya ada perubahan-perubahan atau kebijakan akuntansi yang sudah digunakan, kemudian ada perubahan atau tidak, kenapa melakukan perubahan itu. Nah, itu disampaikan di catatan atas laporan keuangan, gitu. Catatan atas laporan keuangan ini juga berisi informasi yang diwajibkan dalam standar akuntansi keuangan, tetapi belum disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Yang terakhir, catatan atas laporan keuangan juga berisi atas informasi tambahan, gitu ya. Tapi memang ya tidak relevan atau tidak berkaitan secara langsung ya terhadap tafsiran-tafsiran dari laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Nah, demikian penjelasan mengenai laporan keuangan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.